Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin menyedihkan hati, mengecewakan, atau bahkan menghancurkan hati, tentu saja akan membuat kita terpuruk. Seperti yang dialami Ayub, itulah yang dialami oleh tamu saya saat ini. Tetapi bangkit juga seperti yang dialami Ayub, mengalami kebangkitan, mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Sehingga saat ini beliau semakin mantap di dalam imannya kepada Tuhan. Kita akan langsung ngobrol dengan Pak Niko. Rumah, harta benda, ini yang paling menyakitkan. Anak saya yang pertama dipanggil Tuhan pas genap umur 15 tahun, pas ulang tahunnya September. Dan meninggalnya 2 hari sebelum Natal. Oh, wow. Jadi benar-benar itu habis. yang saya nggak mau. Kalau mengingat itu anak yang istilahnya anak yang saya harapkan ya. Betul. Dari selama beberapa tahun nikah, anak saya itu cita-citanya mau jadi Auri waktu itu. Akhirnya dia tuh rutin renang. Padahal ikut taekwondo, ikut futsal. Dan kita keluarga nggak ada riwayat keturunan penyakit jantung. Oh, jadi waktu itu? Jadi waktu itu anak saya itu sama adiknya yang kecil, kan jaraknya 7 tahun sama si kecil. Ngajak mamahnya tuh renang. Mah, ayo renang yuk sama Gaby. Tapi jangan lama-lama ya Le, namanya Gale. Iya mah. Lah, akhirnya jam 1 siang mamanya habis kirim-kirim barang waktu itu. Kan kita kan setelah keluar dari BUMN kita berusaha tetap bangkit. Kita usaha sendiri waktu itu. Waktu itu kita sebagai produsen gula Jawa. Kita membuat gula Jawa. Waktu itu. Itu juga ditipu juga orang sama salesnya. Dari sales dan salesnya itu maaf kata teman saya rohani. Itu yang benar-benar kita semakin. Tapi ya namanya berjalannya waktu kita harus tetap bangkit ya Bu ya. Yeah. Karena kita nggak mau belajar dari masa lalu. Betul. Nah, akhirnya balik ke Gaby dan Galih tadi. Ya, Galih. Nah akhirnya Galih itu berenang. Kayak bukan kemauannya dia. Mamanya itu ngajak pulang nggak mau. Ayo pulang Le. Bentar mah. Nanti aja. Akhirnya jam 1 sampai maghrib Bu. Oh. Jam 1 sampai maghrib pulang. Itu saya masih jadi HRD di satu perusahaan di Kalioso. Dan itu akhirnya pulang sampai rumah, anak saya itu batuk-batuk. Badannya panas dingin dan bibirnya biru. Oh. Akhirnya istri saya ngebel, Pak, pulang. Kenapa? Gale kok gigil, badannya panas biru semua. Waktu itu saya kan harus ngawasi produksi sampai malam. Ya saya izin pulang sama owner saya, diizinkan. Dan waktu itu juga langsung saya bawa ke rumah sakit terdekat di dekat UMS. Waktu itu langsung divonis jantung. Saya dibawa ke rumah sakit besar di Solo. Di situ vonisnya udah bukan jantung lagi. Ada sobek di selaput jantungnya. Oh. Bukan bocor lagi, tapi sobek.
Sobek di selaput jantung. Ya. Itu karenanya apa? Setelah anak saya meninggal, adiknya cerita, kemarin itu Mas Galih itu waktu prosotan, aku suruh naik punggungnya, Pak. Jadi kayak Spiderman itu loh. Oh. Nah, mungkin ini dia waktu meluncur, hidungnya terantuk tembok, karena saya lihat ada biru di sini. Tapi anak saya nggak cerita, mungkin takut. Dan akhirnya, kalau orang Jawa bilang gelagapan ya, hanya air masuk. Akhirnya terjadi masuk ke paru-paru dan akhirnya pompa jantungnya semakin berat di usia seumur anak saya. Nah akhirnya di situ awal masuk tuh sobeknya cuma 0,3 cm. Berjalannya waktu, karena saya harus mengurus BPJS dulu kan, mengurus BPJS dulu, akhirnya BPJS-nya bisa, puji Tuhan bisa, tapi harus nunggu, harus 4 bulan lagi untuk operasi di Jakarta. Dari September, dari September sampai Januari, kan lama juga ya Bu ya. Akhirnya seminggu sekali anak saya keluar masuk rumah sakit, keluar masuk sakit. Dan lama-lama itu bukannya ada pemulihan, tapi malah sobeknya semakin panjang. Jadi kondisinya malah justru semakin drop, dan akhirnya detik-detik terakhir 2,3 cm dan oksigen yang masuk ke paru-parunya tinggal 50%. Tidak bisa menampung lebih. Nah disitulah kita bergumul sama Tuhan. Adapun anak saya hidup, terus ada donor jantung. Dan biaya nggak mungkin akan mahal, nggak mungkin akan murah. Dan itu nggak akan di luar ekspektasi kami. Hanya kami sama istri bersepakat, udah kita yang terbaik buat anak kami. Udah, akhirnya di inkubator kan saya, di ventilator. Pakai ventilator. Pakai ventilator itu, nah itu awalnya waktu di ventilator itu nggak taunya selang oksigen itu nggak masuk sampai paru-paru. Oh sudah nggak bisa lagi masuk. Karena ditahan sama anak saya, deket. Pertama sempat di MR berkali-kali, sempat masuk di 100 normal. Tapi lama turun. Akhirnya 50 akhirnya 20. Nah itu perawatnya, dokternya bingung, ada apa ini? Akhirnya setelah dicek, nggak taunya selang ventilatornya nggak masuk sampai paru-paru karena ditahan sama anak saya. Akhirnya istri saya bilang, Leh, udahlah Leh, Mama sama Papa ikhlas. Kalau kamu mau pergi ikut Tuhan, nggak usah lihat Papa Mama. Daripada kamu kesiksa, udah kamu ikhlas, nggak usah nangis. Karena waktu saya bilang seperti itu, anak satu nangis, padahal koma, nangis seperti itu. Dan nah itu, jadi dari anak saya mau nggak ada itu, dari awal sampai akhir kita melihat dari kalau orang dari karatnya itu sampai benar-benar lepas, di saya melihat itu benar-benar terpukul sekali. Saya cuma bilang sama Tuhan, aku itu sudah komitmen sama Kau untuk melayani Kau. Tapi Kau masih izinkan kami untuk mengalami yang lebih parah lagi seperti ini. Aku nggak tahu rencanamu seperti apa. Kita sempat beberapa bulan itu kita mutung, nggak ke gereja. Akhirnya begitu. Tapi akhirnya kita kok lama-lama kok kita nggak mungkin akan terus seperti ini terus ya. Karena saya manggil istrinya nih ya. Masih seperti itu. Kita kan nggak mungkin seperti ini terus. Ya udahlah, kita ikhlaskan anak kita. Walaupun berat. Iya, pasti berat Pak. Sekali, karena kita cuma dikasih Tuhan untuk memelihara anak saya itu 15 tahun. Seperti itu. Jadi
Itu aja adiknya, dari kakaknya sampai masuk rumah sakit, sampai kakaknya dimakamkan. Itu nggak melihat. Karena kan nggak boleh masuk rumah sakit kan. Itu. Hanya sampai sekarang pun, anak saya tuh, Pak aku mau ke makam sama sekali. Yes, nanti gampang. Sampai sekarang belum ke makamnya. Karena gitu. Nah, mulai dari awal situ, saya mulai mendekatkan lagi sama Tuhan. Mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan, minta kekuatan untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Itu aja Tuhan juga belum berhenti juga, seperti belum berhenti kita izinkan untuk mengalami proses dari Tuhan. Kayaknya Tuhan itu belum mantap kalau prosesnya. Jadi ya itu, setelah anak saya meninggal, beberapa bulan kemudian, karena perkara sepele, saya itu cuma mau ganti kacamata. Cuma mau ganti kacamata ya. Karena kan sering pusing. Sering ya mungkin karena pusing, ya karena mikirkan keadaan, kalau masih kebayang-bayang anak saya, seperti itu kan. Tapi kalau baca itu kayaknya udah nggak jelas lagi gitu loh. Akhirnya kita mau coba BPJS baru kan. Itu karena kan BPJS waktu anak saya kan nggak kepake. Karena kan meninggal kan. Ayo udah kita coba pakai BPJS baru untuk ngurus kacamata. Bener. Ngurus kacamata, prediksinya dokter beda dari apa yang saya perkirakan. Paling plus karena umur. Gitu ya. Nggak taunya ternyata dicek sampai 2-3 kali di satu rumah sakit itu. Itu nggak taunya ada kelainan di saraf mata. Akhirnya saya apa mungkin ini yang efek dari stroke dulu. Seperti itu. Tapi aku nggak mau berpikiran negatif dulu. Akhirnya dokternya yang di rumah sakit ini bilang, Pak, ini untuk memastikan lagi, coba kita kasih rekomendasi ke rumah sakit ini untuk dicek lagi. Dan ternyata memang benar, dicek memang katanya ada sesuatu nyemblok hitam di otak sebelah mata, itu sebesar sawo. Jadi hampir separuh otak. Itu masih ada bukti CT scan-nya masih ada sampai sekarang. Setelah memang ini masih katanya memang saraf mata Bapak ada kelainan. Oke, kalau Bapak masih penasaran, dan saya juga kok masih penasaran apakah ini saraf mata atau ada sesuatu yang lain. Soalnya kok berhubungan dengan otak. Memang dekat dengan mata. Coba ini Bapak, kita kasih rekomendasi lagi ke dokter ini, ke rumah sakit ini. Akhirnya inilah yang rumah sakit terakhir yang menangani langsung 5 orang. Dokter spesialis semua, saraf. Akhirnya sampai diulang-ulang di ronsen, di CT scan, sampai masuk yang ke MRI namanya. MRI. MRI itu ya. Itu yang akhirnya mengaruh ke gigi saya ini. Pecah. Karena panas ya. Itu. Hasilnya Pak? Hasilnya di luar ekspektasi saya. Positif tumor otak, bukan saraf mata. Siapa yang gak kaget Bu waktu itu Bu? Kaget Pak. Pasti kaget. Istri saya sampai kaget. Flashback kesalahan kita dari muda. Karena dari zamannya sekolah, kalau saya pusing, kalau saya sakit gigi, saya tuh kalau minum obat, kalau nggak 2-3 kali itu, 2 pil sekali minum itu nggak mempan. Dan itu terjadinya berpuluh-puluh tahun. Jadi nggak tahunya itu memang ada efek dari situ. Dokternya bilang ada efek dari situ. Nah Bapak dulu gimana? Ya ini saya kalau sakit kepala, jadi bukan kayak migrain, bukan. Pusing biasa lah, sakit gigi biasa. Langsung minumnya. Kalau nggak 2-3 nggak sembuh. Melebihi dosis yang disarankan. Dan efeknya setelah itu saya umur 41. Jadi nggak lama kan, jenjangnya dari stroke ke tumor itu nggak jauh loh.
Ya. Dari anak saya meninggal tuh nggak jauh. Iya. Jauh sih. Saya berdekatan. Dan saat ini? Dan saat ini puji Tuhan bisa sampai ada di sini. Itu karena kemurahan Tuhan. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi dengan tumor itu. Nah, ini yang paling spektakuler. Posisi saya kerja, bukannya biasanya kan pasien yang mengejar-ngejar dokter untuk segera menangani ya. Iya. Tapi ini rumah sakit, dokter yang ngoyak-ngoyak saya untuk segera pesan kamar untuk segera diobservasi. Untuk persiapan bedah operasi. Jadi sudah direncanakan untuk dibedah ya? Jadi udah ada jadwal. Iya. Saya bilang, nah ini posisi saya masih kerja tuh. Nah gimana Pak, ini Bapak udah dijadwalkan. Kemudian Dan akhirnya ya udahlah. Akhirnya saya ambil keputusan yang nggak masuk nalar. Ambil keputusan yang nggak masuk nalar. Jadi gini, saya kan seorang HRD. Iya. HRD sering izin apa yang dilihat sama karyawan. Kan enggak enak Ibu ya. Kan waktu itu kan saya kan beberapa kali bolak-balik rumah sakit cuma untuk cek kontrol dari ketidakpastian itu. Akhirnya saya kan sering izin. Akhirnya Bapak resign. Akhirnya saya ambil sesuatu yang tapi tetap minta ibadah sama Tuhan juga sih. Iya. Akhirnya saya resign Bu. Bapak resign. Resign cuma untuk memastikan bahwa saya tuh tidak kena tumor. Karena memang dari dulu saya diajari untuk dari stroke itu diajari untuk prophetic bahwa punya iman. Saya tuh masih bisa main-main, masih bisa sehat, masih bisa aktivitas normal kok. Tahu-tahu kena tumor tuh dari mana? Saya sempat marah juga sih waktu itu ya. Tapi yang namanya kita ikut dokter prosedur rumah sakit lah. Akhirnya Bapak masuk. Akhirnya honor saya sebenarnya berat hati juga sih. Tapi ya udah nggak apa-apa lah Pak. Itu kebaikan Bapak. Ya udah, saya resign. Saya langsung waktu itu langsung datang ke rumah sakit, daftar pakai gelang. Iya. Gelang pasien. Iya. Dan saya disuruh ke satu ruangan yang untuk mengecek apakah data-data Bapak sudah masuk belum. Akhirnya saya masuk. Disitulah keanehannya muncul. Data saya hilang, Bu. Oh. Daftar riwayat saya mulai dari rekam medisnya nggak ada. Rekam medis dari awal sampai terakhir itu hilang. Gak tahu hilang ketelingsut atau apa, gak tahu. Iya. Lalu? Akhirnya dokternya pada salah-salahan. Yang jaga. Iya. Kok iso gini. Iya. Saya cuma diem aja. Tuhan, kami tahu kau yang mulai berkarya. Amin. Tapi setelah itu, Pak maaf, ini untuk sementara Bapak masuk bangsal dulu ya Pak ya. Kita akan observasi lagi. Jadi observasi lagi dari awal lagi. Dari awal lagi karena semua data medis hilang. Dan observasi itu munculnya sama, positif. Tumor otak. Ya. Itu seminggu sebelum menjelang saya mau operasi, saya nggak ada penanganan apapun. Oh, jadi Bapak cuma nginep aja di rumah sakit. Makan tidur gratis. Kemudian setelah hari H jadwal itu? Nah, pas hari H-nya jatuh, saya mulai digledek. Iya. Ya sempat ketir-ketir juga ya, namanya manusia ya Bu ya. Iya, deg-degan pasti ada. Cuma kan saya pikirnya kok aku nggak digundul ya. Oh iya, karena Bapak mau operasi di otak ya? Kok nggak digundul ya. Nggak tahu nanti biasanya gundul full atau gundul yang mau dioperasi saja. Iya. Kita nggak tahu. Iya. Tapi katanya mungkin nanti operasi tempat. Maksudnya gundul yang waktu mau dioperasi aja. Oh, di jadi lokasi yang semua akan dibedah saja. Iya. Iya. Ya udah, istri saya udah bilang, ya Pak berdoa ya Pak. Nah istri saya itu waktu itu cuma buka Alkitab aja. Dan di situ nemukan satu ayat yang berkata bahwa jangan takut. Aku akan menyertaimu. Amin. Itu yang selalu pegang. Ya itu benar. Itu saya cuma heran. Setelah saya keluar dari rumah sakit loh. Dokternya kok wirawiri keluar masuk ruang operasi itu ada apa?
Bukannya nangani saya, harusnya kan ruang operasi kan tertutup rapat dan lampu itu nyala. Iya, karena ada proses Ada operasi di proses, situ. lampunya cuma nyala kuning. Ternyata kenapa Pak dokter Nah, itu Wira-Wiri? dokternya bingung. Karena Dicek 3 kali melalui komputer. Itu nggak ada, Bu. Flagnya hitam tuh nggak ada. wow, puji Tuhan. Nah itu loh, Jadi tiba-tiba hilang. tiba-tiba hilang. Padahal seminggu sebelumnya dicek masih Dicek ada. masih ada. Nah itu, saya cuma apa namanya? Waktu itu memang ada yang mendoakan. Waktu itu ada yang bilang dari keluarga Allah, saya nggak kenal siapa mereka. Beliau nggak tahu. Tapi mendoakan, kan dia tahu kan dapat dari mana? Dari GBI, keluarga Allah. Oh kebetulan Pak, saya dari sana, izinkan saya untuk berdoa. Oh silakan, saya berdoakan. Saya properti saya imani. Dalam nama Yesus hilang. Karena properti istri saya apa? Tuhan Yesus gambarnya jemblok. Nanti Tuhan akan yang menghapus. Amin. Ya terjadi juga, Bu. Dan terjadi juga yang tidak di luar pikiran kita. Betul. Jadi saya keluar dari ruang operasi, itu saya kaget. Saya kan garuk-garuk kepala. Loh Pak, kok garuk-garuk? Lah ngapain? Usaha gue diapa-apain kok. Ternyata masih utuh Masih rambutnya. utuh. Cuma sempat di bius lokal sih. Untuk memasukkan alat itu. Proses sedang akan dijalankan. Bius lokal. Puji Tuhannya nggak di bius total. Belum bius total. Nah itulah namanya kembali kita kalau kita percaya Tuhan. Bahwa kita mengandalkan Tuhan dan kita mau berserah dan mau belajar dari masa lalu. Tuhan pasti akan pulihkan semuanya kok. Amin, luar biasa. Dan akan menguatkan semuanya. Amin. Dan itu sekarang Tuhan nagih, benar-benar nagih. Dan sekarang? Dan kita nggak bisa menghindar lagi. Awal kita komitmen ya Bu ya, setelah dari rumah sakit itu ya. Nasarnya Bapak tadi ya. Komitmennya cuma gini, kita ke gereja tok aja, nggak bisa ikut pelayanan. Ini udah meleset dari nasarnya lagi makanya itu. Ya makanya kita agak melenceng. Mungkin ya masih ada sedikit kekecewaan. Ya kita ke gereja aja, ya kita rutin ke gereja. Duduk pojok. Jadi lagi datang duduk pojok sana. Datang lagi ini pojok tengah. Tapi lama Tuhan sediakan tuh duduknya agak ke depan. Ke depan. Saya paling depan. Itu dari awal mulai gini. Saya dikenalkan oleh seorang KKS yang benar-benar bisa mengayomi, menumbuhkan kekuatan iman kita lagi yang sempat goyah waktu itu. Beliau cuma pesan satu. Pak Niko, Bu Niko, cuma satu saya pesennya. Buang semua akar kepahitan. Bapak Ibu kan sudah ikut RE. Ya sudah, Retreat and Encounter. Sekarang ikut di SOM ya Pak ya. Padahal saya baru 2 bulan ikut Komsel. 2 bulan ikut Komsel. Langsung didaftarkan SOM. Sekolah Orientasi Melayani. SOM belum selesai, didaftarkan langsung jadi calon KKS. Begitu SOM selesai, langsung dilantik jadi KKS dan puji Tuhannya saya sudah ada perintisan dari jiwa-jiwa yang dulu pernah terhilang. Puji Tuhan. Nah makanya kenapa apa yang pernah kita alami itu untuk kemuliaan untuk penginjilan kita, pelayanan di luar ini. sana. Jadi saya mulai menguatkan teman-teman seperjuangan kita waktu itu yang sempat bubar, sempat undur, yang akhirnya mulai step by step mereka sudah mulai mau dipulihkan lagi, walaupun belum 100%, tapi puji Tuhannya masih mau mendengarkan. Nah itu, dan ya akhirnya ya benar. Tuhan nggak berhenti, saya cuma jadi KKS toh. Suruh sekolah doa. Oh, dan sekarang ini Bapak melayani sebagai KKS, pelayanan pendoa di Miracle Night. Dan itu pun juga bukan karena keinginan kita. Tapi waktu itu ada beliau anggota tim Miracle Night yang menyampaikan bahwa
Belum. Kita kan habis berdoa kan konselor dulu, Bu. Sekolah konselor dulu. Iya. Sekolah pendoa tuh selesai. Sampai saya dapat 2 sertifikat loh dari Bu Maria. Bapak 2 kali ikut sekolah doa. Akhirnya saya belum ada tergerak untuk melayani pendoa. Akhirnya Tuhan gerakan lagi, ikuti konselor. Iya. Akhirnya saya ikuti konselor. Ya puji Tuhannya sampai ini sudah selesai. Selesai. Dan ikuti SBC. Awal itu ikuti SBC. Iya. Awal-awalnya. Iya. Awal kita ada SBC awal di gereja kita. Iya. Di situ kita mulai, situlah kita mulai ada terasa sekali. Di situ dididik sekali untuk kepribadian kita. Karena ISBC itu untuk mengajari kepribadian kita. Betul, untuk membantu kepribadian kita. Dibentuk menjadi jadi di ISBC itu kita tuh dituntut untuk bisa meninggalkan semua keegoan kita. Ya. Nah, disitulah saya diajar untuk bisa mau meletakkan semua beban, semua keegoisan kita. Istilahnya kita mau meletakkan lulu gue. Iya. Jadi di SBC itu memang benar-benar nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Iya. Semuanya saling menopang. Betul. Disitulah kita belajar. Nah, dari situlah saya ditempa. Akhirnya saya ada dorongan baru berencana yang kayaknya kita cocoknya di Miracle ya. Lah kenapa Pak? Lah di ibadah raya kayak udah banyak. Ya wes lah di Miracle bae lah. Kok kebetulan kok di teman konselor ada satu grup di MNW. Yeah. Beliau spontan, Pak mau ikut yuk ke timku. Tim apa Pak? Pendoa MNW. Apa tuh MNW? Belum tahu waktu itu. Oh itu loh, Miracle Night Worship. Oh alah, ya udah siap. Saya tak pikir apa loh. Langsung oke, siap. Akhirnya sekarang Bapak melayani. Nah sekarang itu terbukti. Sebagai pendoa di Miracle. Sebagai pendoa di Miracle Night. Dan kalau yang untuk minggu ibadah raya sebagai PM. Yang jam 1. Puji Tuhan sudah membayar semua nasar yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ke depannya pasti akan semakin bertumbuh dalam iman, kekuatan, dan akan dipakai Tuhan luar biasa untuk menyelamatkan banyak orang di sana yang belum kenal dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Niko sudah berbagi bersama dengan kami. Dan saya percaya pemirsa di sana juga akan semakin dikuatkan dengan apa yang Pak Niko sampaikan. Amin. Nah pemirsa, mungkin ada di antara pemirsa yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin di dalam keuangan, mungkin di dalam usaha seperti yang Pak Niko alami. Mungkin juga mengalami pergumulan atau permasalahan di dalam keluarga dan mengalami banyak kekecewaan. Tetap datang kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk membalas cinta kasih Tuhan dengan melayani bersama-sama di rumah Tuhan. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan mujizat yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.